Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Rosti Hidayah. Hari ini kita akan belajar membuat jurnal pembelajaranku topik 3 atau modul 3 tentang pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada komentar Bapak Ibu guru yang belum saya balas atau yang tidak sempat saya balas. Pada video sebelumnya, saya sudah membuat contoh jurnal pembelajaran topik 1, 2, dan 3. Ini ada topik 1, 2, dan 3. Di mana baru topik 1 yang lolos validasi. Untuk topik kedua dan ketiga ini belum lolos karena mungkin antriannya sangat banyak sekali nggih Bapak Ibu. Nah, nanti ini saya akan membuat jurnal pembelajaranku tentang pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Berikut adalah tampilan dari 3 topik atau 3 modul yang ada pada sertifikat pendidik di PMM Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah prinsip pengajaran dan asesmen, di mana yang sudah saya contohkan, alhamdulillah sudah lolos validasi. Di mana di sini keterangannya adalah selesai. Dan untuk pembelajaran kedua atau topik yang kedua yaitu pembelajaran sosial emosional. Ini masih menunggu validasi. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kita klik, kemudian di dalamnya ada keragaman peserta didik dan pendidikan inklusif semuanya Bapak Ibu pelajari, kemudian Bapak Ibu mengisi post-test 1, 2, dan 3. Setelah selesai, baru kita membuat jurnal pembelajaran. Nah, bagaimana sih jurnal pembelajaran pada topik 3 atau modul 3 ini? Kita klik lengkapi jurnal pembelajaran. Nah, di sini jurnal pembelajaranku, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, kita buka rinciannya. Berikut adalah rinciannya, yaitu pilihlah satu tugas terbaik versi Anda. Maksudnya, satu tugas terbaik versi saya atau versi Bapak Ibu, itu memilih mau membuat yang keanekaragaman peserta didik, kita kembali, mau membuat yang keragaman peserta didik atau pendidikan inklusif, itu pilih salah satu. Kemudian kita kembali ke lengkapi jurnal, kita buka rinciannya. Dalam hal ini, untuk topik 3 tentang pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, saya memilih pendidikan inklusif, seperti itu. Terus, apa saja sih dokumen yang perlu di-upload dalam jurnal 3 ini? Yang pertama adalah menyertakan dokumen tugas terbaik. Biasanya saya cantumkan beberapa lampiran materi pembelajaran tentang pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, saya presentasikan atau aksi nyata saya ini saya presentasikan dengan berbagai praktik baik kepada rekan sejawat. Itu di sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita meminta kritik dan saran atau umpan balik dari guru-guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ditambah dengan dokumentasi saat melakukan presentasi kegiatan tersebut. Nah, dari materi, kemudian dokumentasi, dan umpan balik, itu dokumennya kita jadikan satu file dengan format PDF. Bapak Ibu bisa membuat di dalam Word atau di dalam Excel lagi, maaf. Di dalam PowerPoint maupun menggunakan aplikasi Canva. Gitu. Nah, di sini ada keterangan bahwa tugas terbaik versi Anda berarti Anda atau Bapak Ibu guru lebih yakin atau puas dengan tugas tersebut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru lebih senang dengan topik tugas tersebut. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu lebih bisa memaknai tugas tersebut. Tidak, sekali lagi, tidak ada benar salah selama itu tugas terbaik versi Anda. Jadi mungkin Bapak Ibu guru melihat video YouTube atau contoh-contoh dari aplikasi lain, kok di jurnal Bapak ini temanya begini, di Ibu ini temanya begini, gitu berbeda-beda, itu disesuaikan dengan pilihan Bapak Ibu guru. Ya, jadi tidak ada benar dan salah. Menurut saya benar, menurut Bapak Ibu belum benar. Sekali lagi, buatlah tugas yang terbaik. Nanti kita pilih jurnal pembelajaran ini.
Selanjutnya, kita akan membuat jurnal pembelajaranku pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus atau modul 3 pada aplikasi Canva. Kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu mengganti di sini atau kita tulis di sini canva.com. Kita klik, kemudian kita klik masuk. Kita lanjutkan menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu Guru. Setelah itu, kita mencari referensi atau cari di konten Anda dan Canva. Kalau misalkan mau berbentuk dokumen seperti ini bisa, tapi saya lebih seringnya menggunakan bentuk presentasi ini. Jadi saya ketikkan presentasi di kolom cari di konten Anda dan Canva. Kita klik di sini, kita tulis presentasi, kita enter. Kemudian kita pilih template Canva. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru seperti biasa memilih salah satu dari sekian banyak contoh bentuk presentasi yang menurut Bapak Ibu Guru bagus. Saya mau memilih mana ya? Kita bisa pilih salah satu dari sekian banyak contoh yang ada. Kadang dari sekian banyaknya contoh sehingga kita jadi bingung mau pilih yang mana ya Bapak Ibu. Ini. Saya memilih yang ini, G. Kemudian setelah kita memilih, kita klik, kemudian kita sesuaikan template. Nah, ini tampilan template yang saya pilih. Kemudian saya mau membuat judulnya terlebih dahulu. Kita buat judul di sini, kita bisa perbesar ininya ya. Backgroundnya kita perbesar. Ini kita turunkan ke bawah juga. Nah, biar kiranya lebih besar. Nah, oke. Selanjutnya gambar di sini mau saya hapus. Nanti mau dibuat gambar Bapak Ibu bisa. Kemudian kita judul di sini kita tulis jurnal pembelajaranku. Topik 3 atau modul 3. Boleh bebas. Mau topik mau modul sama saja nih. Iyalah malah kegeser. Sebentar. Ini benderanya kita hapus aja. Kemudian kita turunkan jurnalnya, kita luruskan. Nah, kita bisa ganti hurufnya di font. Ini saya mau ganti misalkan ini. Oke. Kita bisa, nah, kita bisa kecilkan lagi biar angka 3-nya masuk. Nah, jurnal pembelajaranku topik 3. Terus ini kita bisa copy dengan klik, kemudian kita pilih tombol ini, duplikat. Kita tulis judulnya yaitu pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, kita beri yang judul ini kita perbesar lagi aja dengan menambahkan ukuran font. Kita bisa turunkan ke bawah. Ntar kecilin lagi aja. Nah, sudah. Kita duplikat lagi tulisan ini.
Atau kalau tidak duplikat, Bapak Ibu bisa menambahkan teks di sini. Kita klik teksnya, kemudian kita tambahkan subjudul. Nah, ini kita tulis oleh. Kemudian tulis nama Bapak Ibu guru. Nah, di sini mau memasukkan nomor UKG-nya atau tidak, monggo. Saya serahkan ke Bapak Ibu guru. Tapi saya tidak gunakan nih pada contoh ini. Kita geser lagi ke sini aja. Geser ke kiri, biar fotonya di sebelah kanan. Nah, kita geser ke kiri. Terus kita geser ke kiri lagi. Nah, ini karena jarak dari oleh ke nama saya terlalu jauh, Bapak Ibu bisa memendekkan jarak tersebut dengan cara mengeklik ini, jarak garis-garis 3 yang ada panahnya nih, Bapak Ibu. Kemudian kita geser di jarak baris. Geser. Nah, selesai. Kemudian ini kita bisa geser ke sini. Nah, namanya juga iya. Geser. Kemudian kita masukkan nama Bapak Ibu guru. Nama lagi. Nama kan sudah nggih. Kita masukkan foto Bapak Ibu guru. Kita masukkan karena sudah pernah di-upload, kita bisa klik foto ini. Kita hapus LB-nya nggih Bapak Ibu. Kita tinggal hapus latar belakangnya. Klik penghapus. Latar belakang kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, ini apakah gambarnya kurang besar atau kurang kecil, tinggal ditarik aja, turun ke bawah atau naik ke atas. Seperti itu. Misalkan ini mau saya geser, Bu, biar tulisannya lebih besar, ya tinggal digeser, kemudian kita tambahkan ini ukuran font. Nah, biar ini kita namanya di bawah saja di sini. Ini jadi besar sekali. Kita tambahkan. Nah, seperti itu nggih. Ini gambarnya kita bisa tempel ke sini, geser lagi. Nah, jika sudah, berikutnya ke slide berikutnya. Kita tinggal klik aja halaman 2. Kemudian di sini mau saya tulis aksi nyata, yaitu pendidikan inklusif itu mudah bukan? Karena saya memilih pendidikan inklusif. Kita hapus aja. Ini kita sisakan tulisan 1, kita klik di sini ya. Yaitu aksi nyata. Pendidikan inklusif itu mudah bukan? Kita tanda pentung. Kita ganti hurufnya nih Bapak Ibu dengan cara klik font, kemudian kita pilih, terserah Bapak Ibu mau pakai huruf yang mana. Sekiranya enak dilihat dan bisa dibaca, ini fontnya bisa kita besarkan lagi dengan tambah ukuran font. Nah, aksi nyata pendidikan inklusif itu mudah bukan? Begitu. Jadi di dalam aksi nyata yang pendidikan inklusif mudah, itu yang pertama adalah memasukkan pemahaman tentang materi yang sudah yang ada pada PMM, kemudian yang kedua menyertakan konsepnya. Konsepnya ini ada berupa umpan balik dari rekan sejawat, kemudian ada dokumen. Seperti itu. Ini kita taruh di tengah-tengah saja. Nah, berikutnya di sini pada pendidikan inklusif itu Bapak Ibu bukan memilih ya, kayak membuat mind mapping seperti itu. Tentang pendidikan, kita hapus saja. Nah, polos. Tentang pendidikan inklusif atau konsep pendidikan inklusif. Kita bisa memilih mind mapping atau yang tadi misalkan ada terjadi kesalahan, kita tinggal backpaste aja urungkan gitu ya.
Di sini mau saya masukkan pendidikan inklusif. Kita buat mind mappingnya. Ntar kita tambahkan judul pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Nah, kita misalkan mau kita rubah jadi warna putih tulisannya, tinggal kita klik hurufnya. Warna teks kita ganti putih. Silang. Begitu. Kemudian, jadi konsep pendidikan inklusif itu sendiri, pengertiannya ada 3, Bapak Ibu. Dari Permendikbud, UNESCO, dan Salamanca atau Salamanca. Kemudian saya mau membuat tabel atau di sini kita cari elemennya. Bisa menggunakan mind map 3, misalkan mind map 3. Itu kita bisa cari, kemudian kita pilih. Kita klik lihat semua, kemudian pilih yang menurut Bapak Ibu paling menarik, seperti itu. Atau bisa juga menggunakan sticky note. Sticky note itu, kalau menurut saya, elemen yang paling lucu-lucu, Bapak Ibu. Kalau bagi bapak-bapak ya tidak masuk, ini berlaku untuk ibu-ibu. Saya mau menggunakan pendidikan inklusif pengertiannya yang misal yang ini. Nah, kita tinggal klik, pilih, kemudian kita perbesar. Kemudian kita tambahkan teksnya, yaitu dari, kita tambahkan subjudul dari pengertian pendidikan inklusif menurut Permendikbud. Bahwa pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda meliputi kondisi fisik, karakteristik, kepribadian, status, suku, budaya, dan sebagainya. Titik. Setelah kita menulis ini, kita tinggal perkecil hurufnya disesuaikan dengan bentuk elemen yang Bapak Ibu pilih. Kita bisa membesarkan ini paling tidak minimal 24 nih. Nah, tinggal kita kan sudah menggunakan sticky note atau elemen ini, tinggal kita duplikat dengan cara klik plus ini atau nanti muncul tulisan duplikat, kita taruh di sebelahnya. Kemudian kita duplikat lagi karena pengertiannya ada 3. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu kita tinggal ini tulisannya juga kita duplikat, nanti kita geser ke sini ke sebelahnya. Kemudian kita duplikat lagi untuk di sebelahnya lagi. Berikutnya yang kedua yaitu pengertian pendidikan inklusif menurut UNESCO. Kita tulis UNESCO, kemudian kita enter, kemudian kita jelaskan pendidikan inklusif menurut UNESCO itu seperti apa. Jadi kita tulis pendidikan inklusif merupakan pendidikan atau pendekatan pendidikan. Merupakan pendekatan pendidikan yang diarahkan untuk
memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, menerima pendidikan yang relevan. Bermakna dan bermutu di sekolah setempat. Titik. Di sini bisa kita tambahkan mencakup pendekatan ramah, kurang N ya. Pendekatan ramah anak, lingkungan belajar yang inklusif, serta perubahan dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Titik. Ini karena tidak muat, kita kecilkan lagi hurufnya, nggih. Atau kita berbesar bentuknya khusus di nomor 2 ini karena lebih banyak. Nah, kemudian kita tinggal tarik garis ke samping. Oke, sudah cukup. Kemudian yang terakhir yaitu dari Salamanca atau Salamanca, di mana menekankan di mana beliau berpendapat pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermakna dan bahwa sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi keberagaman anak-anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Titik. Kita mau memperbesar menurut pendapat para ahlinya, nggih, Bapak Ibu, kita klik atau kita blok khusus di Permendikbud. Contohnya, kita kemudian tambah ukuran font. Oke. Kita bisa di garis bawahi dengan mengeklik huruf U atau underline. Ini kita blok juga, kita perbesar. Oh, kebesaran. Ini berapa nih? 33. Kita samakan 33. Nah, kemudian kita underline. Oke, ini. Kita garis bawah. Kemudian kita samakan juga yang menurut Salamanca 33 tambah ukuran font hingga 33. Kemudian kita klik underline atau garis bawah. Nah, ini untuk slide yang pertama. Slide berikutnya yaitu tentang tujuan pendidikan inklusif. Kita hapus aja semuanya. Kita mau membuat judul. Jadi kita tambahkan judul, kita tulis tujuan pendidikan inklusif. Kita tinggal tarik ke atas sini, kita ganti catnya atau kita ganti warnanya menjadi warna putih. Karena backgroundnya ini agak gelap nih Bapak Ibu. Kita perkecil, kita ganti tulisannya menggunakan font, kemudian kita pilih Bobby Jones. Kita taruh di tengah-tengah.
Di tujuan pendidikan inklusif itu ada dua. Bapak Ibu mau langsung menggunakan tulisan atau mau menggunakan elemen itu juga terserah. Kalau saya di sini saya mau menggunakan elemen. Misalkan elemennya masih dengan sticky note, yaitu bentuknya dua nih Bapak Ibu. Kita pilih warna biru. Tapi jangan warna biru deh. Biru yang bintang aja ini. Nah, kita perbesar. Jangan terlalu besar. Kita enter biar sebelahan. Kayaknya masih punya space kalau kita perbesar lagi. Coba. Oke, nah kita geser ke sini. Oke. Kemudian kita pilih angka 1 nggih pada elemen. Kita ketikkan angka 1. Kita yang pilih yang ini aja, 1 dan angka 2. Karena tujuannya itu ada 2. Terus kita perkecil sesuai dengan ukuran bintangnya. Malah kegeser. Kalau misalkan ada kesalahan seperti ini, tinggal kita backspace atau urungkan. Kita perkecil sesuaikan dengan bentuk bintangnya atau bentuk yang Bapak Ibu sukai. Nah, tujuan pendidikan inklusif itu ada dua, yaitu 1 dan 2. Kemudian kita tambahkan teks, tambahkan subjudul aja. Bisa kita langsung geser ke sini nggih Bapak Ibu. Nah, terus kita masukkan tujuan pendidikan inklusif yang pertama, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Ini terlalu besar nih. Kita tinggal perkecil aja. Nah, dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian titik kita sesuaikan sesuai bentuk Bapak Ibu yang dipilih. Kita bisa tarik ke garis ke sini biar posisinya pas. Kemudian kita tambah ukuran fontnya. Nah, cukup nggih 24. Atau kalau masih ada slot atau masih ada tempat bisa kita tambahkan. Kemudian ini kita copy pastekan atau kita duplikat. Kita geser ke nomor 2. Kemudian kita ganti tulisannya menjadi tujuan yang kedua, yaitu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Begitu. Kalau ini ruangannya masih kosong, ini ada slot kosong, bisa kita besarkan meskipun tidak sama dengan sebelahnya, tidak apa-apa. Oke. Turunkan lagi aja. Ya. Sudah, berikutnya kita ke slide berikutnya yaitu tentang konsep prinsip pendidikan inklusif. Kita hapus semua saja. Kemudian kita tambahkan judul tentang prinsip pendidikan inklusif.
Kita tarik atau geser ke atas, kita perkecil hurufnya karena terlalu besar. Kita ganti hurufnya melalui font, tadi pakai Bobby Johnsoft. Kemudian kita ganti warna hurufnya di huruf warna teks atau A ini. Kita pilih yang warna putih. Oke. Selanjutnya yaitu prinsip pendidikan inklusif itu ada 8, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau menggunakan elemen, bisa saja kita langsung tuliskan saja di sini, tambahkan subjudul. Kita taruh di sini ya Bapak Ibu. Seret. Terus hurufnya kita di rata-rata kiri. Kemudian kita tambahkan paragraf. Kita tambahkan urutan melalui daftar. Biar angka kita klik 2 kali. Kemudian kita ganti tulisannya, di mana prinsip pendidikan inklusif yang pertama adalah hak untuk belajar. Prinsip yang kedua yaitu keragaman sebagai kekuatan. Prinsip yang ketiga, keterbukaan dan akses. Prinsip yang keempat yaitu pendekatan individual. Prinsip yang kelima yaitu partisipasi dan kolaboratif. Partisipasi. Prinsip yang keenam yaitu penghapusan diskriminasi. Prinsip yang ketujuh yaitu pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Yang kedelapan yaitu evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Kita bisa ganti hurufnya, kita klik font, kemudian kita pilih yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, ini aja lah. Nah, kalau misalkan terlalu polos nih Bapak Ibu mau menambah elemen di sebelah sini, karena sebelah sini kosong, kita tinggal cari elemen. Kita pilih, misalkan kita cari guru. Kemudian kita pilih yang sebelah kanan, yang menunjuk sebelah kanan. Misalkan, bentar, saya mau pakai yang ini, tapi kita cari yang lain, kita bisa klik lihat semua. Kita gunakan ini saja, yang di atas. Nah, ini. Ini kita hapus, kemudian kita silang atau kita tutup, misalkan ini. Kita perkecil lagi. Nah, begitu. Prinsip pendidikan inklusif yaitu ada 8. Kemudian selanjutnya adalah alur pelaksanaan pendidikan inklusif. Kita hapus, nanti kita bikin kotak-kotak masing-masing satu nih Bapak Ibu. Sebentar, kita hapus dulu semua. Kemudian kita tambahkan judul. Judulnya yaitu alur pelaksanaan pendidikan inklusif. Kita perkecil hurufnya, kita tarik ke samping kanan, kemudian kita geser ke atas, kita bisa perbesar lagi. Nah, kemudian kita ganti warnanya dari hitam menjadi putih menggunakan ini, warna teks atau huruf A ini. Kita pilih yang warna putih. Sebentar, kita klik lagi. Karena tidak mau tadi ya. Nah, sudah. Berikutnya, kita mau membuat alur pelaksanaan pendidikan inklusif, dimulai dari PBDB, identifikasi asesmen. Kita buat satu kotak. Atau kita klik elemen, kemudian kita ketikkan kotak.
Terus kita cari. Dan Bapak Ibu pilih kotak yang menurut Bapak Ibu paling menarik. Saya pilih kotak yang ini, G. Kemudian ini saya geser di sini. Jadi kotak yang saya buat mau ada berapa nih? 8 kotak, 9. Nah, di sini kita duplikat, kita taruh di sebelahnya lagi. Kemudian kita duplikat lagi, kita geser ke sebelahnya lagi. Di sini nanti, ini kita di tengah kita taruh anak panah 2. Kemudian nanti kita buat lagi, kita duplikat lagi di sini. Di sini saya buat yang agak lebih besar, nggih, Bapak Ibu. Kemudian kita geser, kita duplikat lagi. Ada 3 urutannya ke bawah. Kemudian kita duplikat lagi. Ntar kita naikkan sedikit biar, nah. Selanjutnya kita duplikat lagi yang agak besar, ini di sebelah sini. Oke, kemudian kita duplikat lagi untuk kita taruh di bawah sini. Nah. Atau kita bisa perbesar lagi ya Bu untuk yang atas sini. Nah, ini kita hapus dulu. Kemudian kita duplikat untuk ditaruh di sebelah kiri. Kemudian kita duplikat lagi. Nah, isian yang pertama di sini kita tulis PPDB. Kita tambahkan subjudul PPDB. Kemudian ini hurufnya atau tulisannya kita tarik di kolom yang pertama. Kolom berikutnya yaitu kita salin saja atau kita copy paste. Kemudian kita ganti tulisannya menjadi identifikasi. Kemudian kita perkecil biar masuk dalam kotak tersebut, kita luruskan. Nah, kemudian kita copy pastekan lagi di sebelah untuk ditaruh di kolom yang ketiga. Kita ganti tulisannya menjadi assessment. Di kolom berikutnya, kita copy paste lagi atau kita duplikat, kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita tulis profil anak. Kita copy paste lagi untuk ditaruh di kolom berikutnya, yaitu kita tulis perencanaan pembelajaran. Kemudian kita sesuaikan. Nah, jika sudah, kita copy paste lagi untuk ditaruh di kolom berikutnya. Kita ganti perencanaan menjadi pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran, kemudian kita duplikat lagi untuk ditaruh di kolom berikutnya atau di kolom sebelahnya menjadi penilaian dan evaluasi pembelajaran. Karena ini tidak muat, seperti ini, jaraknya kita atur di jarak, kemudian kita paskan. Jika sudah, kita copy paste lagi untuk di atas atau kita duplikat untuk di kolom berikutnya tentang landasan hasil belajar. Kemudian kita buat kotak lagi sebelah sini. Nih, kita cari elemen kotak. Kotaknya biasa saja nih Bapak Ibu karena ini bacaannya banyak atau tulisannya banyak. Kita gunakan yang ini aja. Kemudian kita geser ke sini, kita perbesar. Nah, kemudian kita duplikat judulnya. Di sini kita tulis masa transisi. Kita perbesar hurufnya. Transisi, transisi.
kita duplikat. Jadi masa transisi kita isi dengan dari SD atau SDLB ke SMP, kemudian dari SMP atau garis miring SMPLB ke SMA garis miring SMK, kemudian dari SMALB atau SMKLB ke perguruan tinggi, kemudian yang terakhir dari SMA atau SMALB, SMK atau SMKLB ke dunia kerja atau ke industri dunia kerja. Nah, kemudian kita gunakan anak panah. Kita cari elemen anak panah. Kemudian kita pilih yang lurus dan pendek. Ini ya, lurus pendek tebal. Kemudian kita sesuaikan bentuknya untuk ditaruh di sini. Kemudian kita duplikat, kita geser di kotak sebelah sini di antara identifikasi dan asesmen. Kemudian kita duplikat lagi, oke. Kita geser. Jika sudah, kita duplikat untuk kita tarik ke bawah atau kita putar gih Bapak Ibu. Putar 90. Nah, pas. Kita bisa geser ini, kita bisa udah. Kemudian kita duplikat berikutnya untuk ditaruh di bawahnya lagi. Kemudian kita duplikat lagi, kita bentuk atau kita putar lagi ke arah kiri. ,180 derajat. Oke, kemudian kita duplikat lagi, kita taruh untuk kita putar lagi. Ini tombol putarnya mana, nggih? Udah kita hapus, kita pakai yang ini aja. Oke, kita putar untuk naik ke atas. Nah, kita tinggal geser di antara penilaian dan landasan. Kemudian kita duplikat. Kita taruh di antara landasan dan asesmen. Kemudian kita duplikat lagi, jangan yang ini, kita duplikat yang sebelah kiri aja nih Bapak Ibu. Nah, sudah. Berikut adalah alur pelaksanaan pendidikan inklusif. Di tabel berikutnya kita mau memasukkan tentang manajemen pembelajaran inklusif. Kita tambahkan teks, kemudian kita tambahkan judul, kita tulis manajemen pembelajaran inklusif. Hurufnya besar aja wis. Manajemen pembelajaran inklusif. Kita perkecil hurufnya, kita tarik garisnya lagi, kemudian kita taruh di atas, kita tambahkan. Back dulu, karena ternyata itu hanya satu yang membesar. Kemudian kita klik, kita tambahkan hurufnya, atau kita tambahkan, atau kita besarkan. Kemudian kita ganti jadi warna putih, atau warna teksnya kita ganti putih. Oke.
Untuk selanjutnya, kemudian kita tulis manajemen pembelajaran inklusif itu apa saja sih? Kita tulis, kita tambahkan saja subjudul. Kita taruh di pinggir sebelah kiri, kemudian kita tarik sampai ke kanan. Kita ganti jadi rata kiri. Kemudian kita tambahkan daftar angka. Kita hapus, kemudian kita tulis faktor mobilitas. Yang kedua adalah universal design learning dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan pembelajaran berdasarkan profil belajar peserta didik. Kemudian yang keempat adalah proses pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima yaitu program pendidikan individual. Yang keenam yaitu penilaian pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir adalah laporan hasil belajar. Di mana laporan hasil belajar itu sistem kelulusan PDBK-nya ditentukan oleh sekolah apabila telah mengikuti proses pembelajaran sesuai kondisi yang waktunya telah ditentukan oleh kurikulum yang berlaku. Begini. Ini manajemennya. Kemudian kita ke slide berikutnya yaitu kita tarik ke sini aja. Kemudian kita hapus. Hapus semua yang tidak digunakan. Ini kita ganti refleksi. Kemudian kita tambahkan ukuran fontnya. Kita ganti hurufnya menjadi, tadi kita pakai yang apa nggih Bapak Ibu? Kok jadi tidak ada lesiduk apa ya? Bukan nggih. Kita pakai ini pakai caw aja. Pakai caw. Tadi mana cawnya? Nah, caw pilomen. Oke. Kemudian kita tambahkan subjudul untuk pemahaman, untuk pertanyaannya atau pertanyaan untuk menjawab refleksinya. Kita geser ke sini, kita rata kiri, kemudian kita perkecil hurufnya aja. Terus kita klik daftar jadi angka. Refleksi yang pertama yaitu pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep pendidikan inklusif. Kemudian yang kedua yaitu bagian manakah dari konsep pendidikan inklusif dan kaitannya dalam pembelajaran yang paling menantang. Kemudian yang ketiga, hal-hal lain apakah yang ingin Anda pelajari terkait dengan pendidikan inklusif dan kaitannya dengan pembelajaran, tanda tanya. Tadi ada yang salah mengetiknya.
mudah untuk menjawabnya. Saya menggunakan elemen kotak. Kita cari elemen. Pakai sticky note aja, wis. Kita cari sticky note. Kemudian pilih yang Bapak Ibu guru inginkan. Misal saya mau pakai yang ini, kotak. Jangan yang ini deh, kita hapus. Yang warna biru aja. Biru bunga-bunga. Kemudian kita tambah, kita geser ke sini, kita tambah lagi, digeser ke sini, kita geser lagi, nggih. Geser lagi biar tidak memakan tempat. Nah, kemudian kita ganti elemen untuk angka 1 untuk menjawab pertanyaan 1, nggih. Saya mau menggunakan, ini hilang lagi, elemen 1. Oke. Kita pilih yang lingkaran aja, tapi saya mau pilih yang lingkaran, atau enggak yang ini aja nih. Bunga-bunga, paling seneng bunga-bunga gitu ya, nggih. Kita, jangan yang ini deh, kita yang angka 1 aja nih. Nah, 1, 2, dan 3. Kita silang. Kita perkecil, kita taruh di sini deh, di bunganya. Nah, kita tambah subjudul. Kita geser di sini. Kita perkecil hurufnya. Kemudian kita jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, pemahaman baru apa? Kita tulis. Pemahaman baru yang saya dapatkan adalah pentingnya beradaptasi agar pembelajarannya lebih fleksibel. Tentunya sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini sekali lagi hanya contoh nggih Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ambil yang baik-baik dari contoh yang sudah saya upload pada YouTube. Kemudian kita jawab pertanyaan yang kedua nggih. Pertanyaan kedua, bagian manakah dari konsep pendidikan inklusif? Yang paling menantang menurut saya adalah bagian menjelaskan ke peran masyarakat, di mana sebagian besar masyarakat menganggap PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus ini merupakan individu yang merepotkan dan perlu dikasihani. Ini menurut saya yang paling menantang untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, hal-hal lain apakah yang ingin Anda pelajari? Yang ingin saya pelajari adalah bagaimana saya mengajar ketika memiliki PDBK yang beragam seperti tunanetra.
karena buku-buku pembelajaran belum ada versi huruf Braille. Misal nggih Bu, ini misal. Ini refleksinya. Ini bisa kita perbesar lagi karena masih ada ruang. Oke, ini juga bisa kita perbesar lagi. Kemudian untuk selanjutnya saya lampirkan dokumentasi. Kita hapus semua. Kita klik dokumentasi dan tulis dokumentasi. Kita perbesar. Oke, kita bisa cari elemen bingkai. Kita hapus. Kita cari bingkai. Kemudian kita klik bingkai yang ini, kita lihat semua. Kemudian misalkan saya mau pilih ini. Ternyata terlalu besar. Ini mau saya cantumkan dokumentasinya. Ada 4 foto. Kita tambahkan. Kita samakan besarannya, kemudian kita geser. Nah, kemudian kita masukkan foto, klik unggahan, pilih foto Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu bagikan. Kita tinggal tarik ke sini. Seperti itu nggih. Jadi dokumentasinya ketika Bapak Ibu menjelaskan pendidikan inklusif kepada rekan sejawat. Kemudian setelah dokumentasi, kita meminta umpan baliknya. Saya mau menggunakan papan ini atau kotak ini untuk menjawab umpan balik dari rekan-rekan guru. Seperti itu. Nah, kiranya kita bikin 3. Wow, ini terlalu besar nggih. Kita memanjang aja. Oke. Jika sudah, kita duplikat, kita geser ke sebelahnya, kemudian kita geser lagi. Nah, cukup. Untuk selanjutnya kita tulis judulnya. Kita tulis judulnya yaitu umpan balik. Kemudian kita taruh di yang paling atas. Nah, kita ganti tulisan warnanya jadi warna putih. Oke, berikutnya kita tambahkan subjudul. Kita taruh di sini, kemudian kita perkecil hurufnya. Di sini mau saya tulis ibu yang berpendapat, misalkan Bu Sriyanti SPD. Kita ganti hurufnya nggih, kita ganti warna hurufnya. Nah, berikutnya Bu Sriyanti ini menyampaikan bahwa terima kasih Bu, pemaparan tentang pendidikan inklusif
sudah sangat jelas. Saya akan menerapkan manajemen inklusi di kelas saya. Kita perkecil ini, kita perkecil lagi. Nah, kemudian kita tambahkan foto dari Bu Srianti tersebut. Bagi yang sudah diupload, kita tinggal cari fotonya nggih Bapak Ibu. Bagi yang belum, kita tinggal klik unggah file, kemudian pilih foto yang Bapak Ibu mau upload. Sebentar nggih, saya masih cari foto Bapak Ibu guru di SD saya. Ternyata jauh sekali foto yang sudah saya upload. Sebentar, sabar nggih. Sambil mencari, Bapak Ibu bisa mengisi umpan balik berikutnya dari guru lain. Misalkan, pemaparan yang disampaikan cukup jelas, saya jadi paham tentang apa itu pendidikan inklusi. Kemudian pendidikan inklusi ini untuk semua. Terima kasih atas penjelasannya, seperti itu. Bebas disesuaikan dengan pendapat Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu guru sekalian. Terlalu jauh sampai di akhir. Nah, ini dia ada foto Bu Srianti. Kemudian ini bisa hapus background dengan penghapus LB nggih Bapak Ibu. Karena ini sudah dihapus backgroundnya, jadi saya tidak mengetik itu. Nah, kita masukkan. Kemudian berikutnya saya mau mencantumkan ini. Menambahkan foto dari Bapak Ibu guru yang kedua. Kita duplikat, kemudian kita geser ke sini, kita duplikat lagi. Kemudian kita ganti nama dari Bapak Ibu yang ada. Umi Fathiyah, SPDED, S Fathiyah. Nah, berikutnya menurut umpan balik dari Bu Umi, di sini menyampaikan bahwa pendidikan inklusif untuk semua. Terima kasih atas penjelasannya. Saya jadi paham konsep pendidikan inklusif. Kemudian, kita tambahkan salah satu foto guru, misalkan kita menggunakan ini, Bu Lesi. Oke, kita ganti namanya. Bu Lesi Egaisti. Di sini kita tambahkan
Pemaparan yang hurufnya jadi besar semua. Pemaparan yang disampaikan sudah cukup jelas. Terima kasih, Bu. Seperti itu nggih, ini hanya contoh. Kemudian yang terakhir kita tulis terima kasih. Kita hapus dulu. Oke. Terima kasih. Kita perbesar nggih hurufnya. Kita bisa tarik garis dari pojok kanan ke atas maupun ke bawah. Nah, jika sudah slide yang tidak gunakan, kita klik titik 3 ini, kemudian kita pilih hapus halaman. Hapus halaman, kita sampai di slide terakhir nggih Bapak Ibu. Disesuaikan dengan hapus. Misal ini ada contoh terima kasih dari bawaan slide-nya. Bapak Ibu mau menggunakan ini atau di belakangnya juga terserah. Kita bisa hapus salah satu nggih Bapak Ibu. Seperti itu. Sudah, jika sudah, kemudian kita klik bagikan. Terus kita tarik ke bawah, kita klik unduh, kita pilih PDF standar, kemudian kita klik unduh. Seperti itu nggih Bapak Ibu Guru. Selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana cara mengunggah jurnal pembelajaranku topik 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.